Ya, di sini kami akan mewawancarai Kakak Padana perihal renang dan HIV AIDS. Mau kejengkang, dikit gak ngaruh wirsiksi. Sebelumnya, kakak biasanya apa sih yang kakak pelajari biar renangnya tambah bagus gitu, tambah mantap? Biasanya saya tuh lebih mempelajari teknik yang benarnya tuh kayak gimana gitu supaya gerakannya tuh efisien. Jadi geraknya sedikit tapi melajunya cepat. Oh, keren. Pertanyaan selanjutnya, apa pola makan atau tidur bisa mempengaruhi stamina kakak? Tentunya sangat mempengaruhi, terutama pola tidur. Kalau pola tidur itu pastinya sangat mempengaruhi terhadap stamina tubuh kita ya. Soalnya Tadi udah matiin kompor, belum adu deh Hiks. sangat mempengaruhi, terutama pola tidur. Kalau pola tidur itu pastinya sangat mempengaruhi terhadap stamina tubuh kita ya. Soalnya kalau kita begadang pasti stamina tubuh kita itu turun lagi. Gitu. Nggak spill kakak jam tidurnya berapa? Kalau saya biasanya Heran nih orang kepo amat sih. jam tidur itu stuck di jam 10 itu harus sudah tidur ya. Terus bangun itu pasti di jam setengah 5 subuh. Kalau makannya kakak biasanya makan apa? Kalau makannya itu saya pastinya kayak ayam gitu yang mengandung banyak protein, terus kayak kacang-kacangan gitu, supaya tetap menjaga stamina dalam tubuh kita. Kak ini suka renang dari kapan kak? Kalau suka renang itu udah dari kecil ya. Sekarang itu saya emang udah suka renang, terus didukung juga sama Olimpiade. Jadinya saya sangat-sangat bersemangat buat menekuni renang ini. Wow. Saya sangat-sangat bersemangat buat menekuni renang ini gitu. Biasanya kakak renang di mana? Tempatnya di mana gitu? Boleh spill? Ya, kalau saya biasanya latihan renang itu di Waterboom Al Mujira. YOKNOELA Mujayira. Renang itu di Waterboom Al Mujira di Rengas Dengklok. Dari rumah kakak ke Al Mujira itu berapa jam kak? Hayu berapa tebak? Kira-kira ada kurang lebih 30 menitan sampai sana. Ya, iya. Perhatian, ganti tempat karena ada perubahan tempat. Empat, apa sih manfaat dari renang? Sebenarnya banyak manfaat dari renang itu ya. Salah satunya dapat meninggikan berat badan, terus dapat menambah massa otot juga, terus dapat menghilangkan stres gitu. Wah, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Menambah mood kita gitu. Menambah mood kita gitu. Kira kakak berapa kali latihannya dalam seminggu? Yang bisa nebak, dikasih serangan Fajar Uhuyi. Kira-kira kakak berapa kali latihannya dalam seminggu? Oh, kalau saya itu sekarang rutin latihan seminggu 2 kali. Wah, Iya. kalau misalnya dilebihin gitu, kalau 3 kali kakak pernah nggak? Tebak bisa A atau enggak ya A? Belum pernah. Kakak dalam renang udah berapa teknik yang kakak kuasai? Alhamdulillah saya sudah menguasai 3 gaya dalam renang, yaitu gaya dada, gaya bebas, dan gaya punggung. Sebenarnya belum sangat menguasai, tapi saya sedikit sudah mengetahui cara bagaimana melakukan gaya dengan benar. Apa teknik yang paling kakak suka, terus kenapa kakak bisa menyukai? Kalau saya sangat suka di teknik gaya dada karena menurut saya itu
mudah gitu buat dipelajarinya, tapi tidak semudah itu ya. Banyak sekali gerakan-gerakan yang belum efisien. Terus gerakan yang paling susah menurut kakak itu gerakan apa kak? Menurut saya ya gerakan yang paling susah itu di gaya bebas, karena sangat-sangat sulit untuk kita menyeimbangkan gerakan kaki dan gerakan tangan juga gitu, membuat efisien gerakan kaki dan tangan. Susah ya kak. Kakak pelatihnya siapa sih kak? Saya pelatihnya Pak Reja Munandang. Oh, Ya. halo Pak Reja. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan AIDS dan HIV ya kak. Menurut kakak HIV dan AIDS itu beda atau sama? Menurut saya, Ayo, menurut kalian beda atau sama? menurut saya HIV dan AIDS itu berbeda, karena menurut saya kalau HIV itu adalah virusnya dan AIDS itu adalah penyebab dari virus HIV gitu. Apakah atlet bisa terkena HIV atau AIDS? Menurut lo, emang atlet bukan manusia gitu, Munaroh? Sebenarnya atlet juga bisa terkena HIV dan AIDS. Sebenarnya ada beberapa yang penyebab yang dapat menularkan penyakit HIV dan AIDS. Ya. Di antaranya ada transfusi darah, suntikan yang dipakai berkali-kali, dan seks bebas yang tidak menggunakan pengaman. Oh, jadi semua orang bisa terkena HIV Ya, atau betul. AIDS ya? Betul. Nah, diingat teman tema semuanya, bahwanya HIV bisa menular ke siapa saja dengan beberapa cara. Jadi ingat teman-teman, jangan lakukan itu semua ya. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang terkena HIV atau AIDS? Sebenarnya ada beberapa macam ciri-ciri seorang yang terkena penyakit HIV dan AIDS. Di antaranya itu badannya menjadi kurus, ya, penurunan berat badan gitu ya. Terus ada kayak herpes zoster, yaitu cacar ular. Ada demam hingga menggigil. Ada muntah-muntah dan kelenjar getah gening dan lain sebagainya. Banyak sekali ya kayak. Iya betul, emang penyakit HIV dan AIDS ini sangat berbahaya gitu. Jadi kita itu harus sangat-sangat mencegah tertularnya penyakit HIV dan AIDS. Nah guys, jangan sampai kita terkena HIV-AIDS. Ya, mengerikan sekali dampaknya. Bukan 1-2 lagi dampaknya, akan tetapi banyak. Boleh kasih tahu nggak sih kak cara mencegah agar kita tidak terkena HIV atau AIDS? Di antaranya cara kita untuk menghindari ya, untuk mencegah tidak tertularnya penyakit HIV dan AIDS itu kita tidak melakukan seks bebas gitu. Akibat dari seks bebas hingga terjadi hamil di luar nikah, seorang remaja dapat melakukan hal yang tidak terpuji seperti halnya menggugurkan kandungan hingga melakukan aborsi. Selain itu, pelaku seks bebas juga dapat terkena penyakit menular seksual, misalnya HIV atau AIDS dan sifilis. Tidak menggunakan suntikan yang dipakai berkali-kali, tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Oke Kak, begitu saja sih pertanyaan dari kami. Makasih atas waktu kakak. Sama-sama. Dadah semuanya.